Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Kita masuk pertemuan yang ke-10 mata kuliah dasar-dasar komputasi. Tujuan dari pertemuan ini yaitu mahasiswa dapat memahami dan membuka halaman web menggunakan HTML untuk membuka halaman lain, menampilkan tabel, dan mendesain suatu formulir atau form. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah form. Nah, form ya, atau HTML form di sini adalah menggunakan elemen HTML form ya. Ini untuk mendefinisikan formulir yang digunakan untuk mengumpulkan inputan pengguna. Formulir ini biasanya berisi elemen-elemen formulir. Ya, elemen formulir ini adalah berbagai jenis elemen masukan seperti input, checkbox, radio, dan submit. Dan yang lain juga ada ya, ada berbagai elemen yang lain. Nah, di sini ada form, di sini seharusnya ditutup /form nih, /form. Nah, di sini ada contoh kita membuat buku tamu.html ya, form pada buku tamu berisi nama lengkap, jenis kelamin, alamat tinggal, email, aktif pada sosial media, lalu mengetahui web ini dari mana, dan pesan. Ya, ini input teks, ini radio, input teks, ini checkbox, ini drop down ya, drop down, lalu di sini text area, dan ini button submit. Nah, di sini ada jenisnya, ya, ada input teks, ya, di sini ada atribut, ya, atributnya tipe teks, lalu ada atribut name, ada atribut value, ya, value untuk memberi nilai default, name untuk sebagai variabel, ya, untuk menyebutkan data, ini nanti digunakan untuk PHP ya. Lalu size ini untuk mengatur lebar dari inputan, dan max length ini untuk mengatur karakter, ya, maksimal karakter. Contoh di sini input type text, nama lengkap, size 55. Nah, mungkin di sini kalau kita ingin mencoba sekalian ya, saya buat di sini ada buku tamu ya tadi ya. Kita bikin dulu HTML, kita tutup dengan /HTML. Kita save dulu buku tamu HTML. Lalu kita jangan lupa bikin headnya dulu, head, tutup dulu dengan /head. Lalu di sini ada body, kita tutup dengan /body seperti ini. Jangan lupa di head kita berikan title, judulnya title / ya. Lalu di sini kita tutup, kita berikan judul buku tamu. Nah, lalu di sini kita bisa bikin form ya. Form dulu. Ya, jadi kita bikin form. Lalu kita tutup dengan /form. Lalu kita bikin input type ya. Ini type text, name, nama lengkap, lalu di sini ada size, ya, 55, kayak begini, seperti ini. Lalu di sini saya coba kasih max length ya, max length saya bikin coba 10 ya, biar nanti tahu seperti apa.
Nah, karena input itu tidak ada slash inputnya, kemarin saya sudah memberikan rekomendasi kita tutup dengan slash seperti ini ya. Kalau tidak ada slashnya dia tidak bisa berubah. Nah, seperti ini. Coba run pakai Chrome ya, hasilnya seperti ini ya, karena di sini belum ada namanya ya, kita kasih nama aja. Nah, ini biar kelihatan di sini nama. Nah, biar saya samakan dengan tampilannya ini ya. Namunya ini saya sajikan, saya reload, nama seperti ini. Ini kalau saya isi dengan 55, saya isi tadi kan ada max ranknya 10. Nah, ini saya pencet-pencet sudah tidak bisa ya, tidak bisa dipencet lagi, maksimal 10 karena max ranknya 10. Ini fungsi max rank. Tapi kalau misalnya mau dibatasi max rank 50 ya silakan. Kalau ini terlalu panjang ya, ini dibikin 50 misalnya, seperti itu. Tinggal di load. Nah, lalu tadi yang berikutnya setelah teks ada juga radio button. Radio button ini untuk memunculkan jenis input radio. Radio button itu biasanya untuk memilih satu saja ya. Memilih satu, kita bisa tuliskan di sini. Coba tuliskan di sini. Ini kita kasih BR lagi ya. BR itu enter kemarin kalau masih ingat. Tulis jenis kelamin 2, kita tutup dengan BR dulu. Lalu di sini ada laki-laki dulu ya, tulisan dulu ya, laki input type. Nah, di sini ada radio, lalu name singkat 3 saja, jenis kelamin, lalu saya kasih value di sini saya tutup. Oh iya, di sini belum ada value-nya ya. Jadi kan ada value. Nah, kalau di sini saya tambahkan value seperti apa? Ini nilai default. Ya. Saya akan coba jalankan. Reload. Nah, seperti ini. Ya. Fungsinya value itu seperti ini, tapi ini bisa dihapus. Kalau yang di radio ini tidak bisa dihapus ya. Jadi ini saya hapus saja, mosok dikasih nilai. Ini hanya sebagai contoh saja. Lalu yang berikutnya ada perempuan ya. Mungkin di sini perempuan input type radio, di sini laki-laki, di sini P ya. Harusnya L. Yang perempuan P, seperti itu ya. Kalau ini kita reload hasilnya seperti ini. Ini ya, ini kok bisa gonta-ganti karena namanya sama. Jika name-nya ini JK2, ini bisa dipilih dua-duanya ya. Namanya ini harus sama agar hanya bisa dipilih salah satu, karena kalau sudah dipilih ini tidak bisa dihapus. Karena radio ini tidak bisa dihapus kalau sudah dipilih. Beda dengan checkbox ya, beda dengan checkbox seperti itu ya. Di sini oh ya, ada tambahan lagi. Saya pingin kasih jarak ya.
di sini laki-laki perempuan kan tidak ada jaraknya. Coba kita tambah spasi ya, spasi yang panjang. Nah ini saya spasi. Kalau dikasih spasi kira-kira dia tidak berpindah ya, tidak berpindah. Nah terus spasi kita kalau di dalam HTML itu gimana? Spasi dalam HTML enggak seperti ini, tapi kamu kasih dan NBSP. Ini adalah spesial karakter dari spasi ya. Ini kalau kita kasih dan NBSP, nah geser ya. Kalau dan NBSP nya ada 2, dia bisa bergeser lagi. Ini di sini saya mengajarkannya, caranya masih belum rajin ya. Nanti next kalau sudah ada tabelnya kita bisa modifikasi dengan tabel. Nah itu oke ya, ini kalau mau dikasih jarak Anda bisa tambahkan dan NBSP seperti ini. Oke, next lanjut lagi, ada checkbox ya, ada checkbox. Tadi formnya kita lihat ada jenis kelamin, alamat tinggal, email. Nah ini kita lengkapi dulu ya, lengkapi aja dulu, kita samakan. Di sini kita kasih BR, samakan ya, biar sama ya, biar sama. Di sini ada alamat, kita samakan ini aja alamat, tapi ini di sini name-nya kita ganti dengan alamat. Size-nya biarin 50, max length-nya jangan kasih 50 ya, karena alamat bisa lebih panjang. Lalu di sini ada juga email. Nah, type ini kita kasih name, email seperti ini. Lalu kita coba reload hasilnya. Oke, ini ya, ada alamat, ada email. Nah, kalau di sini ada jaraknya, biar jaraknya agak panjang, ya setelah ini kita bisa kasih BR-nya 2. Ya, ini biar BR-nya 2. Ini juga BR-nya 2. Oke, saya panjangin. Nah, seperti ini. Saya reload. Nah, hasilnya seperti ini ya. Lalu yang berikutnya adalah aktif pada media sosial. Kita bisa tulis dulu sebelum nanti kita bikin checkbox-nya ya. Pada media sosial 2 ini kan bentuknya seperti ini ya. Lalu kita coba ini, kita jalankan, saya reload, sudah ada. Kita baru tambahkan untuk checkbox ya, kita lihat penjelasan checkbox. Pakai input type checkbox untuk memunculkan jenis checkbox. Lalu di sini ada input type-nya checkbox ya, sama checkbox. Tapi di sini perhatikan, pada checkbox name-nya ini beda. Name Facebook, Twitter, Instagram, pet. Namanya ini dibedakan ya. Namanya ini dibedakan, gunanya untuk apa sih? Gunanya ini untuk biar bisa dicentang semua, biar bisa dicek semua. Kalau namanya sama kayak radio button, ini namanya sama, jenis kelamin, ini hanya bisa di input 1. Itu perbedaannya. Jadi kalau namanya disamakan hanya bisa di input 1, nanti akan saya tunjukkan ya. Pada media sosial di sini ada input type
ini, lalu kita tambahkan name Facebook, value kita isi ya. Ini nanti sebetulnya value ini fungsinya untuk diproses di PHP ya nanti ya, tapi ini belum sampai PHP, nanti dulu ya, sabar ya. Lalu kita tutup, kita kasih Facebook. Nah, kalau ingin ada spasinya tadi pakai apa? NBSP, kasih NBSP 2 ya, seperti ini biar ada jaraknya. Lalu copy aja biar cepat ya, akan dengan Instagram. Ya, Instagram nanti ya dicari, lalu ada Facebook, Instagram, Twitter ya, Twitter. Ya. Terus di sini ada lagi di sini juga pet seperti ini ya. Kita coba lihat, kita reload, ini hasilnya ya. Ini bisa dipilih semua karena beda ya. Ini saya kasih BR dulu, BR ini saya kasih BR nya 2 ya. Ini kasih spasi ya. Nah, seperti ini hasilnya ya, aktif pada media sosial. Nah, kalau ini kita samakan semua, misalnya ini pet seperti ini hasilnya. Kalau kita reload ini ya bisa. Nah, sebentar. Ini name-nya kalau diganti pet, sebentar, ini kok sama saja ya. Bisa dipilih semua juga ya. Sebentar, ini kemungkinan ya. Kita coba kalau kita pakai lainnya ya. Tadi Chrome, lalu ada Firefox mungkin ya, Firefox. Tapi ada kemungkinan ya, walaupun ini saat ini bisa, tapi disarankan petnya ini name-nya ini harusnya berbeda ya, karena ini nanti digunakan untuk variabel ya. Kalau namanya sama ya, nanti akan bisa jadi masalah. Mungkin di Chrome ini bisa, tapi mungkin di beberapa browser yang lain bisa jadi masalah ya. Lebih baik Anda bedakan namanya ya. Oke. Ini untuk checkbox. Yang berikutnya adalah ini ya, penjelasan perbedaan radio dan checkbox. Terdapat atribut check untuk menandakan pilihan tersebut dipilih. Misalnya ini ya, kita kasih default ya, check seperti ini. Jadi jenis kelamin itu harus diisi ya, jenis kelamin itu harus diisi
harus ada pilihan jenis kelamin, jangan sampai jenis kelamin itu kosong. Ini kalau dipindah ke perempuan ya dia geser, tapi by default sudah ada isinya. Ini atribut cek ya. Ini untuk default ya, misalnya seperti itu ya. Bisa pada checkbox pun juga bisa kita tambahkan ya, checkbox misalnya seperti ini. Saya tambahkan, anggap aja semua orang punya Facebook, walaupun mungkin sekarang Facebook nggak terlalu ya. Nah ini otomatis cek ya, tapi ini bisa dihapus. Kalau ini tidak bisa dihapus, radio ya. Next, lalu yang berikutnya adalah drop down list ya. Mengetahui web ini dari ya, kita bikin dulu mengetahui web ini dari titik 2 ya. Di sini kita kasih BR, lalu di sini kita bikin drop down-nya ya. Drop down-nya itu pakai select name ya, namanya sama, lalu di dalamnya ini ada option ya, ada option. Jadi kita bisa bikin select di sini, kita tutup dengan slash select. Di name-nya info, lalu di sini ada option tutup slash. Seperti ini ya. Optionnya tadi apa saja itu tadi ya. Oh web ya, web surat kabar ya. Optionnya web, di sini ada web terus. Jadi name ini yang masuk di variabel, yang akan jadi variabel, sedangkan web Udinus ini yang akan ditampilkan di luar ya. Web medsos, misalnya di sini media sosial, lalu ada koran, lalu di sini ada browsing ya, browsing. Oh ya, di sini perlu tambahkan pilih ya. Oh ini ada pilih. Lalu di sini ada koran, ini teman, kabar, dikitnya apa-apa. Lalu tadi apa? Browsing. Nah, seperti ini ya. Ini ada pilihannya, mau dikasih selected seperti ini juga boleh. Iya, select seperti ini ya. Oh ini kebalik ya, seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Nah,
seperti ini ya, seperti itu ya. Oke, kita bisa tambahkan di sini BR, lalu kasih lagi BR. Terus yang berikutnya adalah text area pesan ya. Pesan, kita bisa bikin text area pesan P2 kasih BR. Lalu di sini kita bisa kasih text area. Text area itu double tag ya, slash text area. Kita bisa kasih name pesan. Lalu di sini ada post, ini jumlah kolom 40 dan row tambah dengan 3. Oke, kita coba reload, hasilnya seperti ini ya. Walaupun ini bisa ini karena text area ini bisa ditarik-tarik ya, pesan text area. Lalu yang berikutnya adalah submit ya. Submit itu ada jadi kalau submit itu hubungannya nanti sama PHP ya. Jadi ini untuk form handler, untuk PHP biasanya dikasih dengan action ke kalau dikirim ya. Ini kalau mau dikirim ini diactionkan ke mana ya, ke halaman apa, biasanya PHP ya. Di sini di bagian form kita tambahkan action, itu simpan atau simpan ke PHP tidak apa-apa lah ya. Ya, form itu jadi satu ya, formnya satu, isinya banyak. Nah, kadang kalau Anda cuma membaca slide ini dikira text area, lalu ada drop down, ada radio selection, itu kamu taruh di satu form ya, masing-masing satu form. Padahal enggak, ini ditaruh di form yang sama. Lama itu formulirnya itu memang sama ya. Kita bisa buat dulu di sini. Oh ya, text areanya ini kita kasih BR ya, BR slash, tutup lagi dengan BR slash. Lalu di sini kita kasih input type, submit, value kirim. Mau kasih name juga boleh, name kirim, ini juga ada apa. Tutup seperti ini ya. Value-nya kirim ini fungsinya buat di tombol ini saya kasih K besar. Reload. Nah, ini kirimnya ini muncul pada tombol. Oke. Lalu ada lain juga, ada contoh yang lain misalnya password atau reset ya. Reset dulu ya. Reset kita bisa tambahkan di sini, kita bisa tambahkan selain ini kita kasih NBSP dan NBSP, kita kasih input type set. Reset ini fungsinya untuk menghapus value yang ditampilkan R-nya besar. Name set ini untuk
jalankan, lihat bedanya. Jadi kalau nama ini saya isi, alamat saya isi, email saya isi, ya ini saya isi, pesan saya isi, saya reset, hilang semua sesuai dengan keadaan default. Oke ya, ini fungsinya reset. Lalu juga ada yang lain adalah password, dan di sini untuk upload, ya upload file. Upload file itu pakai input type file, ya. Ini password, ini file. Kita lihat, kita tampilkan, walaupun upload itu nanti masih ada lain-lainnya ya. Nanti kalian bisa pelajari lagi ya. Ini secara singkat saja. Ini ada password. Ini nanti saya hapus ya. Ini hanya untuk contoh saja. Put password. Lalu di sini ada kasih nama name. Pas. Ya, seperti ini. Lalu foto misalnya ya. Seperti ini. Name, foto, seperti ini. Iya, kasih value, upload. Nah, ini kalau tidak ada value-nya, dia akan muncul kata browse. Iya, pilih file. Seperti ini. Jadi foto dia akan memberikan pilih file seperti ini. Sorry, yang ini tidak perlu ya, tidak perlu value-nya upload, nggak perlu lah. Name-nya foto ini saja sama seperti ini. Kalau yang password juga ya kan, nah tampil tulisannya ya seperti itu.